Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwan fillah azakumullah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita termasuk yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan di saat saudara-saudara kita bernasib berbeda dengan kita, di mana bencana demi bencana Allah timpakan yang bertubi-tubi, baik dari langit ataupun dari permukaan bumi. Jamaah yang berbahagia, kalau kita bicara soal bencana ya, dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal 3 istilah yang mirip namun berbeda peruntukannya. Kadang Al-Quran dan Sunnah Nabi menyebut dengan istilah musibah, tapi kadang pula Al-Quran dan Sunnah Nabi menyebut dengan istilah wabah. Dan yang ketiga, kadang Al-Quran dan Sunnah Nabi menyebut dengan kata bala. Jadi ada 3. Bencana kadang disebut dengan musibah, bencana kadang disebut dengan wabah atau wabah, bencana kadang disebut dengan bala. Tiga-tiganya maknanya ujian, tiga-tiganya maknanya bencana, tiga-tiganya memiliki makna yang kandungannya sama. Syai'un makruha, sesuatu yang kita tidak senang hal itu terjadi ya. Kalau dalam pendekatan bahasa, asoba yusibu isobatan, fahuwa musibun wa musibatun. Itu artinya tegak vertikal ke atas, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, vertikal, tidak ke samping, samping kanan, samping kiri, tapi vertikal, atas bawah. Asoba yusibu isobatan, fahuwa musibun wa musibatun. Kalau kita duduk setelah sujud akhir, maka kita masukkan telapak kaki kiri ke kolong telapak kaki kanan yang didirikan. Nah, mendirikan telapak kaki kanan itu disebut asoba. Bisa dipahami?
Ya. Jadi musibah itu apa? Datang dari Allah atas kehendaknya. Dan dia akan berhenti bila Allah berkehendak untuk menghentikannya. Jadi kesimpulannya musibah itu datang dari mana? Dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut musibah itu tidak selamanya peristiwa besar. Tetapi terkadang pula Nabi menyebutkan hatta syaukatu, sampai tertusuk duri sekalipun, tertusuk jarum sekalipun. Para bunda sedang mengiris bawang, karena banyak yang dipikirkan, lupa ya, ujung pisaunya kena ujung jari. Nah, musibah bukan? Nah, hatta syaukatu, sampai keiris pisau sekalipun itu musibah. Dan jelas tuntunan Islam, siapapun yang mendapatkan peristiwa musibah, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah ketika dia segera mengingat Allah. Minimalnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Untuk pembahasan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Bapak Ibu boleh buka tulisan saya, judulnya kalimat istirja. Jadi kalimat istirja ini Masya Allah sangat mulia sekali dan memiliki faidah yang sangat luar biasa dahsyatnya. Hanya sekedar mengucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada cerita yang sangat menarik, mempesona untuk kita renungkan. Walaupun tidak selamanya kita sama seperti pelaku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Ummu Salamah. Beliau bercerita, dulu suamiku pernah menasehatiku. Apa nasihatnya? Kalau Anda terkena musibah, maka yang pertama kali diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau menyangkut barang yang hilang, kehilangan sesuatu, kita mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati wakhlubli khairon minha. Maka Ummu Salamah pun menunaikan nasihat suaminya. Tak lama kemudian Ummu Salamah diuji dengan kehilangan suaminya. Salah satu prajurit Nabi datang menghampiri Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, suamimu meninggal di medan tempur. Maka Ummu Salamah langsung teringat pesan suaminya. Kalau mendengar musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairon minha. Lalu Ummu Salamah penasaran, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, dulu suamiku berpesan, jika terjadi musibah, ucapkan itu. Nah, sekarang aku ingin bertanya padamu, apa makna dari semuanya ini? Saya sudah kehilangan suamiku. Suamiku meninggal di medan laga. Berarti aku juga termasuk yang kehilangan sesuatu. Ya Rasul, aku ingin bertanya padamu, adakah suami pengganti yang lebih baik dari suamiku? Wah, itu pertanyaannya. Kira-kira pertanyaan ini gimana cara menjawabnya Rasulullah?
Kata Rasulullah, untuk jawabannya mohon ditunggu. Karena tidak bisa langsung dijawab. Maka Rasulullah pun berkunjung ke rumah para sahabatnya. Para sahabat senior satu persatu ditanya oleh Rasulullah. Yang pertama giliran Abu Bakar As-Siddiq. Coba nggak tanggung-tanggung, Abu Bakar itu siapanya Rasulullah? Ya? Besan apa mertua? Mertua. Ya. Rasul tanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wahai Abu Bakar, Ummu Salamah baru ditinggalkan wafat oleh suaminya di medan laga. Beliau bertanya padaku, adakah suami pengganti yang lebih baik dari suaminya? Abu Bakar terdiam, tidak bisa menjawab. Karena Abu Bakar terdiam, ya sudah. Maka Rasulullah pun giliran nanya Umar ibnul Khattab. Ya Umar, Ummu Salamah baru ditinggal suaminya di medan laga. Beliau menanyakan, adakah suami pengganti yang lebih baik dari suami? Umar bin Khattab pun terdiam. Ya sudah, lewat. Giliran siapa? Utsman bin Affan. Kita tahu Abu Bakar siapa, Umar siapa, Utsman siapa. Tidak bisa lepas dari lingkungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebagai mertua ataupun sebagai Utsman sebagai apa? Mantu. Tapi Nabi tanya juga begitu. Ini keimanan tingkat apa ya? Sampai bisa menghilangkan rasa kemanusiaan yang umum itu dikesampingkan. Maka Utsman pun terdiam. Ya berarti para sahabat besar sudah ditanya pada terdiam semua. Dan itu sangat manusiawi. Dan Rasulullah pun kembali. Maka Ummu Salamah menagih janji. Gimana jawabannya? Maka kata Nabi, ya tunggu saja, nanti Allah akan memberikan jawaban. Maka tak lama kemudian Rasulullah pun mendatangi Ummu Salamah. Beliau menikahinya. Akhirnya ketemu jawaban, kata Ummu Salamah, benar kata suamiku. Kalau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha, Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Tentu suami Ummu Salamah orang soleh. Suami Ummu Salamah mujahid, tidak ada yang meragukannya, ya. Nah, ahli ibadah. Namun tentu kalau dibandingkan Rasulullah jelas berbeda tingkatannya. Ternyata Ummu Salamah memahami hal itu sampai sedemikian. Walau tidak semua manusia bisa mengalami seperti Ummu Salamah tentu saja, namun gambaran yang paling konkret untuk kita istifadah bahwa tidak ada doa yang diucapkan dari kalimatul istirja, kalimat berharap yang sangat tinggi kepada Allah, Allah akan menjawabnya walaupun dengan cara yang berbeda. Itu satu, musibah. Yang kedua, Allah Rabbul Alamin menyebutnya dengan wabah. Wabah diterjemahkan oleh kita jadi wabah. Wabah. Wabah bencana juga, ya. Wabah juga datang dari Allah. Wabah juga punya tujuan menguji manusia. Bencana yang berupa wabah, entah itu penyakit
ataupun wabah-wabah yang menimpa tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, flu burung. Konon sekarang ada super flu ya, mirip-mirip COVID. Nah, katanya gitu ya. Terlepas dari teori konspirasi nanti ya, karena teori konspirasi akan selalu ada, tentu saja mengiringi peristiwa demi peristiwa dahsyat. Bagaimana tidak? Donald Trump aja bisa menculik Nicolas Maduro ya, tanpa perlawanan. Nah, konon ini juga konspirasi, dan lain sebagainya. Nah, itu bagian hubungan internasional nanti ya, bagian asatid yang lain. Nah, jadi intinya kalau wabah itu baik menimpa binatang ternak, tumbuh-tumbuhan. Dulu waktu SD kita ikut berburu tikus di sawah-sawah. Presiden Soeharto mengumumkan agar pemusnahan tikus dalam sekejap. 1 bulan berturut-turut waktu itu petani memburu tikus karena gagal panen terus. Hamanya tikus. Nah, itu wabah. Nah, dulu juga pernah terjadi padi diserang hama wereng. Ya. Lalu kebijakan pemerintah soal agraria, soal pertanian akhirnya harus disepakati. Benih padinya harus sama, musim tanamnya harus sama. Ketika tidak sama, wah, nanti si werengnya pilih-pilih. Di sini musim panen, di sono mah musim macul. Ayo kita hijrah ke sana gitu ya. Seperti ada komandannya begitu. Demikian pula pemilihan benih padinya juga ditentukan. Dulu ada namanya padi IR ya. IR singkatan apa itu? Insinyur. International rice apa itu ya? Padi yang mungkin disamakan semua, harus menanam benih itu supaya sama begitu. Nah, ini wabah. Kita juga pernah mengalami wabah, terlepas tadi teori konspirasi ataupun ini adalah ujian yang sebenarnya memang itu ada atau tidak ada ya. Kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun COVID-19. Nah, itu wabah juga ya. Bencana berupa wabah. Yang ketiga ada yang disebut dengan bala. Bala juga bencana yang Allah timpakan kepada manusia. Bedanya dengan musibah, bedanya dengan wabah, kalau bala itu ada kaitan sebab tangan-tangan kotor manusia. Artinya ada keterlibatan manusia yang membuat Allah turunkan bencana itu. Karena itu pertanyaan muncul, Pak, apa yang terjadi hari ini yang mengguncang sebahagian negeri kita itu kategorinya apa? Musibahkah, wabah, atau bala? Kalaupun kita menyebut bala terdengar oleh penduduk sesama saudara kita, gak elok juga kedengarannya. Sehingga diambil kata umum, nah ini musibah ya. Nah, oleh karena itu memang ini bukan untuk diperbalkan ya, tetapi untuk mengingatkan bahwa tingkatan-tingkatan bencana itu ya seperti itu. Kadang Allah menurunkan dalam bentuk musibah, kadang Allah menurunkan dalam bentuk wabah, dan kadang Allah menurunkan dalam bentuk bala. Nah, bala ini terkait ada hubungan dengan keterlibatan manusia.
Kemarin saya ikut diskusi sama salah seorang pakar, seorang profesor. Berceritalah tentang bagaimana musim berganti, cuaca berubah. Seperti apa curah hujan yang sangat tinggi bulan-bulan ini, lalu ditambah dengan angin, tiupan angin kencang yang disebut dengan tipun. Tipun dalam bahasa BMKG-nya tipun, bahasa ilmiahnya tipun. Kita menyebutnya topan, angin topan, ya. Atau bila diterjemahkan badai tropis, ya. Jadi curah hujan yang tinggi diiringi dengan badai tropis, lalu awan berkumpul dalam satu titik dan menurunkan hujan berkali-kali lipat dari biasanya, dan terkonsentrasi di titik yang sangat fokus, terutama di 3 titik tadi, ya, sangat fokus. Nah, kaum ilmuwan juga tidak mau melangkahi. Kenapa arus hujan itu ada di 3 titik tersebut? Apa yang menyebabkan curah hujan begitu tinggi ada di 3 titik tersebut? Mungkin yang viral 3 titik, sebenarnya banyak titik, ya. Kalau kita mau jujur dengan ilmu, pihak BMKG sudah mengumumkan siap-siap, waspada bagi penduduk yang tinggal di lereng-lereng gunung yang ada di Kabupaten Bandung Barat, KBB, Lembang, Tangkuban Parahu, yang menurut catatan ilmiah itu merupakan zona lempengan bumi, ya. Jadi kalau Allah berkehendak terjadi, ya terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak terjadi. Berarti sangat tergantung kepada iradah Allah juga. Nah, maka kata sang profesor, dia mengatakan, saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Apakah ada kaitan dengan pergeseran moral manusia, pergeseran dengan mentalitas manusia? Tapi yang jelas Allah ingin menunjukkan di mana alam tidak bisa berdusta, ya. Jadi alam tidak bisa berdusta. Selama ini kita juga tidak tahu kalau di Aceh terjadi pembabatan hutan yang sangat gila-gilaan. Selama ini juga kita tidak tahu persis, ya, kalau hutan Sumatera itu sudah mau habis. Kita juga tidak pernah tahu kalau hutan-hutan lindung yang dilindungi negara, yang di situ memuat pohon-pohon yang dilindungi sebagai penyangga air, bisa jebol begitu. Nah, kita juga tidak pernah tahu. Tapi alam tidak bisa berbohong. Nah, maka terjadi hukum kausalitas, hukum alam. Nah, ini disebut iradah kauniyah, ya. Iradah kauniyah tidak bisa dibohongi. Ya, kalau urusan Allah, Allah mau berkehendak, ya terjadi. Allah tidak berkehendak, ya tidak terjadi. Tapi masalahnya alam ikut bicara. Mahma tubtin tudhirhul ayyam. Ada bahasa yang menyebutkan mahma tubtin tudhirhul ayyam. Sekalipun sepandai apapun menyembunyikan, akhirnya terbongkar juga. Nah, itu. Jadi bahasa Arabnya mahma tubtinu tudhirhul ayyam. Sepandai apapun menyembunyikan, akhirnya tercium juga, terbongkar juga. Siapa yang bicara? Yang bicara adalah
gelondongan kayu yang jumlahnya sangat spektakuler. Nah, jadi manusia tidak bicara, manusia bisa mengelak. Tapi kayu-kayu itu walaupun tidak bisa bicara, mereka bicara sendiri dengan keadaannya. Akhirnya ramelah sudah, ya. Oh, terbongkarlah sudah. Nah, jadi dunia jadi paham. Nah, jadi terlepas mau dibilang apa, mau disebut apa, yang jelas kategori bagaimana mustalahat Qur'aniyah mendudukan perkara bencana, perkara musibah itu sangat jelas. Musibah, wabah, dan bala. Oleh karena itu masih Ummu Salamah yang bercerita. Kata Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ummu Salamah, kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan dalam sabdanya, idza doharotil pasadu. Satu riwayat menyebut pasadu. Yang kedua, riwayat yang lain menyebutkan idza doharotil ma'asi ammahum biiqabin minas sama. Dalam riwayat yang berbeda, idza doharotil ma'asi ala ummati ammahumullahu biiqabin. Nah, kalau sudah semrawut, kalau semua serba rusak, kalau semua sudah bermain kotor, kalau semua sudah pada durhaka, ya, maka Allah tak segan-segan menurunkan azab. Ummu Salamah kaget. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, lima tasna'u ulaik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan kenapa pula terjadinya Allah ratakan, termasuk oleh orang-orang yang tidak melakukan kedzaliman. Nah, fihim unasun solihun. Bukankah di antara mereka ada juga yang soleh, ada juga yang ngaji, sholat, ya, mereka baca Quran, mereka juga taat pada Allah. Tapi kenapa diratakan? Nah, ini dialog antara Rasulullah dengan Ummu Salamah 1500 tahun silam. Ya. Kenapa diratakan semua kebagian? Maka Nabi menjawab, bala, ya. Tsumma yusbirun. Bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang tidak merasa durhaka, bagi mereka yang tidak melakukan kesemrawutan itu, yusbirun, mereka sabar, wa yastagfirun, mereka pun istighfar, dan mereka pun apa? Yusbiruna ila magfiratin wa ridwanin, kata Nabi. Begitu mereka merasakan dan mengalami kejadian dahsyat itu, mereka segera istighfar, mereka pun bersabar, mereka pun mawas diri, lalu segera menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru Nabi mengatakan, fa inna idomal bala kama idomal jaja. Jadi antara balasan dengan bala yang Allah turunkan sebanding. Lalu Nabi mengatakan, apabila Allah ingin menguji suatu kaum, maka Allah akan ibtalahum, menguji mereka. Fa in rodiya falahur ridho. Jika ridho, maka Allah ridho. Dan sebaliknya,
wa in sakhito falahu syuhtu. Jika memang tidak ridho, ya Allah juga jadi balik tidak ridho. Jadi apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu, sikap kita sudah benar untuk saudara-saudara kita, untuk saudara-saudara kita seiman, untuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang mengalami musibah, mereka tidak berdosa, itu menjadi rahmat. Rahmat bagi yang terkena musibah, rahmat bagi yang menolong saudaranya yang sedang terkena musibah. Ada yang bisa mengumpulkan dalam satu hari 10 miliar. Viral kemarin ya. Ada yang bisa mengumpulkan dalam sekejap 60 ton beras. Nah, artinya rahmat itu begitu dibuka oleh Allah. Apalagi bagi mereka yang mengalami kehilangan orang tuanya, kehilangan anak cucunya, kehilangan harta bendanya, macam-macam. Bahkan mungkin ratusan desa ya hilang dari permukaan. Nah, ikhwanifidin azakumullah, tentu bagi mereka yang tidak melakukan kedaliman berubah menjadi rahmat Allah. Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha adaban. Kemudian apa berita langit untuk mereka? Waktu zaman kapan ya? Musibah pernah bertubi-tubi dulu. Sampai-sampai para ulama Timur Tengah waktu itu datang ke Jakarta, lalu tabligh akbar di Jakarta, dan judul tema besarnya adalah menghadapi musibah agar musibah tidak menjadi malapetaka. Salah satu yang menjadi pembicara waktu itu Fadilatul Syekh Abdul Rojak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Syekh Abdul Rojak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Saya masih menyimpan tulisan beliau. Beliau menyampaikan beberapa hal yang cukup menarik, di mana seperti apa Allah memberikan kabar berita langit baik kepada ahlul musibah ataupun kepada kita sebagai orang yang tidak terkena musibah itu secara tidak langsung, tapi kita ikut terlibat di dalamnya, minimal membantu mereka. Satu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca tulisan saya, judulnya, ini tulisan lama ini. Waktu peristiwa Lombok saya menulis ya. Dan setelah peristiwa Lombok itu kami diutus pimpinan untuk terjun langsung investigasi ke Lombok. Karena pasca gempa waktu itu ada terjadi pemurtadan. Ya, ada terjadi pemurtadan hampir di pesisir laut Lombok terjadi pemurtadan. Nah, kemudian di samping pemurtadan ada terjadi semacam apa ya? Justru kena delik hukum orang yang melaporkan terjadinya pemurtadan. Yang qadarullah waktu itu pelakunya seorang anak SMP. Bocah ya. Bocah SMP perempuan. Beliau merekam kejadian orang sedang membagi-bagikan simbol-simbol agama. Ya. Sambil bantuan, sambil memberikan simbol-simbol agama, termasuk petikan-petikan kitab suci mereka. Ya. Mulai dari karpet yang penuh dengan gambar-gambar simbol agama mereka, pembagian buletin-buletin, ya, bacaan-bacaan, termasuk bacaan anak-anak, ya, komik. Pokoknya dahsyat sekali pasca gempa waktu itu. Ya. Makanya kami diturunkan, benar gak berita itu? Nah, turut kita. Nah, rupanya masyarakat juga sudah ketakutan karena waktu itu ada ancaman-ancaman.
Namun akhirnya ya kita turun, kita investigasi ke lapangan, ya memang terjadi. Walaupun disembunyikan, ya kita coba masuk ke rumah-rumah warga, kita balikan di balik karpet ada apa, ternyata benar. Ya. Simbol-simbol agama ya yang mengarah pada pemurtadan itu terjadi. Akhirnya ada pengakuan. Si A mengaku, si B mengaku, si C mengaku. Akhirnya ya mengaku semua. Ya. Nah, artinya bencana memang dari Allah. Tapi efek dari bencana, nah, ini sudah menjadi urusan kita. Bukan hanya musibah yang sifatnya bencana alamnya, tetapi bencana akidah pun akan terjadi. Nah, oleh karena itu sangat wajar bila dunia Islam akan lebih elok ya, kemudian lebih bersikap yang lebih serius dalam menghadapi segala bencana-bencana yang terjadi. Karena kalau tidak, dampaknya luar biasa. Dari bencana alam bisa berubah menjadi bencana musibah. Nah, ini bisa dilihat di judul Badai Fitnah di Tengah Gelombang Musibah ya. Badai fitnah di tengah gelombang musibah. Saya tulis tahun berapa ini? 2018 ya. Sekarang 2026. Sudah berapa tahun tuh? Nah, jadi baik. Kata Syekh Abdul Rajak Abdul Muhsin Al-Badr, kata beliau, satu ya, menjadikan semua peristiwa sebagai pembimbing, peringatan yang dapat menambahkan keimanan akan kesempurnaan kuasa dan kekuatan Allah, serta meyakini bahwa Allah lah yang mengatur sesuai kehendaknya. Jadi tetap kita percaya bahwa ini terjadi atas kehendak Allah. Satu. Yang kedua, menjadikan semua peristiwa sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan rasa takut atas keagungannya. Nah, ini beliau mencantumkan 2 ayat untuk meyakini bahwa apapun yang terjadi tidak bisa lepas dari kehendak Allah. Wa matasyauna illa ayyasa Allah. Jadi apa yang terjadi ya tidak bisa keluar terlepas dari kehendak Allah. Nah, jadi dalam perspektif akidah berarti ini takdir. Nah, kalau bicara takdir ada 2 kemungkinan. Manusia akan menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, manusia akan menyerahkan sepenuhnya kepada dirinya. Kalau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, seolah-olah tidak ada kaitan dengan manusia. Ini semua diserahkan kepada Allah. Takdir ini tergantung pada Allah semuanya. Nah, ini disebut Jabariyah. Menggantungkan segala urusan bagaimana Allah. Manusia tidak ikut-ikutan. Nah, ini Jabariyah. Dalam bahasa akidah disebut Jabariyah. Yang kedua, menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan takdir sangat ditentukan oleh manusia sepenuhnya. Tidak ada urusan dengan Allah. Nah, ini disebut Qadariyah. Ya. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini mengatakan Qadariyah ataupun Jabariyah dua-duanya tidak benar. Yang benar adalah jalan tengah. Apa yang menjadi hak Allah serahkan pada Allah. Apa yang menjadi hak manusia serahkan pada manusia. Nah, takdirnya dari Allah. Tapi bagaimana mengubah keadaan menjadi jauh lebih baik supaya manusia berhati-hati, maka manusia diberikan kuasa untuk kasab, ikhtiar. Nah, ikhtiar dong, ya. Jadi tidak semata-mata menudingkan bahwa ya ini atas kehendak Allah. Nah. Yang kedua, menjadikan peristiwa ini sebagai
sesuatu rambu-rambu kekhawatiran agar manusia takut. Allah jelas dalam bahasa sederhananya, ya memang manusia harus ditakut-takutin. Kalau manusia tidak ditakut-takutin, manusia tidak akan pernah takut. Walaupun bahasanya mungkin bukan menakut-nakutin ya, tetapi harus lebih seimbang antara wa'ad dan wa'id. Nah, jadi dalam agama ada yang disebut wa'ad, wa'id. Apa itu wa'ad? Ancaman. Apa itu wa'id? Nah, wa'id baik ancaman yang sifatnya ancaman buruk ataupun motivasi baik. Kenapa Allah selalu menyebutkan surga, 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 surga? Tapi kadang Allah juga menyebut neraka, 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 neraka. Nah, maka keseimbangan antara surga dan neraka ini menjadi wa'ad dan wa'idnya Allah. Nah, jadi wa'ad dan wa'idnya Allah. Atau dalam bahasa Nabi disebut targhib, tarhib. Ya. Rogoban warohaba. Targhib, tarhib. Ketiga, setelah terjadinya bencana, merenungkan betapa nikmat Allah itu sangat besar dengan posisi bumi yang tenang. Kan bumi ini berputar. Ya, tergantung perdebatan nanti ya. Apakah bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi? Menurut ibu-ibu? Menurut teori ilmu yang kita pelajari sejak SD? Bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi bumi. Yang ujung-ujungnya nanti apakah bumi itu bulat atau terhampar? Ayo, gimana? Bumi itu kayak bakso gepeng atau kayak cilok? Menurut ilmu yang selama ini dipelajari, bulat. Tapi kenapa ayat-ayat Allah, hadis Nabi menyebutkan hamparan? Ayo, gimana itu? Gimana? Apakah ini penting untuk dikaji? Penting. Apakah ada hubungan dengan keimanan? Jadi gimana? Supaya kita beriman. Bumi bulat. Bisakah kita tinggal di tempat yang bulat? Kalau segi empat atau kubus sama sisi, namblek, ya, blek, nggak bisa muter. Tapi oleh Allah justru muter. Di sini rahasia. Kadang Allah menyebut kholaqa, kadang Allah menyebut ja'ala. Ya, kadang Allah menyebut kholaqa, kadang Allah menyebut ja'ala. Orang jahiliyah ditanya, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar. Bila orang jahiliyah ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. La yaqulunallah. Mereka menjawab Allah. Nah, di situ menggunakan khalaqa. Khalaqas samawati wal ar. Tapi dalam ayat yang berbeda, alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan. Allah jadikan bumi hamparan. Ketika Allah ingin menyebut hamparan pakai kata ja'ala. Ketika Allah mau menjelaskan siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, menggunakan kata khalaqa. Jadi bedanya di mana? Ketika Allah menyebut khalaqa itu lebih kepada syaklul ardi, bentuknya bumi. Ya, bentuknya bumi. Nanti bisa dikaji lebih dalam ya. Bentuknya bumi, fisiknya. Ya. Yang kedua, kalau Allah menggunakan kata ja'ala
lalu kesananya Allah jelaskan pirosan, hamparan. Memang kita merasakan ini hamparan. Kita tidak merasakan sedang berada pada titik bulatan kan? Bumi itu luas. Luas mana bumi dengan bulan? Luas mana bumi dengan bulan? Kalau bumi lebih luas, berapa bandingan besarnya bumi dengan besaran bulan? Dibandingkan dengan matahari, wah, lebih-lebih lagi. Silakan dibaca tulisan saya, ada tulisan saya tentang gerhana. Di situ ada temuan para ahli pengetahuan, matahari besarannya sekian juta kilometer, berkali-kali lipat. Bumi lebih besar dari bulan, kalau tidak salah, nanti bisa dibaca lagi. Nah, wah, itu bagaimana bisa membuktikannya? Ya, ibu percaya nggak kalau ditetapkan sekian ribu, sekian juta kilometer? Percaya tidak? Kalau tidak percaya, hitung aja sendiri. Nah, bisa nggak? Ya. Nah, jadi memang, oke, dunia ilmu pengetahuan, sains, kita junjung tinggi dalam makna kita percaya, karena Islam sangat menghargai ilmu. Tapi temuan manusia saja tidak cukup kalau tanpa iman. Ada atau tidak ada, ditemukan atau tidak ditemukan teori ilmu manusia, kalau Allah sudah mengatakan begini, hasilnya pasti benar. Nah, manusia itu kan hanya pembuktian. Ya, manusia itu hanya pembuktian. Untuk apa pembuktikan? Supaya lebih menguatkan iman. Maka di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan, meyakini bahwa nikmatnya tinggal di bumi saat bumi tidak bergoncang. Coba kalau kita goncang terus, ya. Nah, ini. Lalu meyakini bahwa bumi benar-benar milik Allah. Apapun yang dia lakukan merupakan kehendaknya, termasuk menenggelamkan manusia dalam bencana demi bencana. Kelima, bertambahnya keyakinan dan tawakal kepada Allah bahwa di balik peristiwa itu terdapat wasilah, perantara, dan pelajaran yang dapat lebih menghubungkan hamba dengan Robnya. Keenam, menyadari bahwasanya semua musibah yang terjadi disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh sebagian umat manusia. Dan yang terakhir, menjadikan bahan dorongan untuk membantu dan mendoakan orang-orang yang dilanda musibah sebagai titik tolak pertobatan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini untuk lebih jelasnya silahkan dibaca, ya. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, itulah paparan singkat saya. Silahkan ditanggapi, dikritisi, kita diskusikan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa diambil faidah dan menjadi muhasabah bagi kita semua. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, izin bertanya terkait dengan bencana itu kan memang sangat jelas ya Ustaz, bahwasanya yang datang itu tidak hanya air bah, tetapi tadi kayu gelondongan. Kalau kita lihat faktanya memang di daerah Sumatera, Aceh itu kan memang sudah berubah dari hutan belantara jadi hutan sawit. Nah, terkait hal itu gitu ya, tentu sangat jelas gitu ya bahwasanya antara manfaat hutan dengan manfaat sawit itu akan berbeda.
Nah, bagaimana penanganan Islam gitu ya terkait dengan orang-orang yang telah melakukan itu ya pembalakan atau melakukan kerusakan gitu ya. Harusnya kita sebagai seorang Islam harus tegas terhadap orang-orang seperti ini gitu ya, karena memang dampaknya itu ya kalau dikata itu mereka menikmati hasilnya sementara musibahnya itu ditimpakan kepada masyarakat. Nah ini kan sangat zolim sekali. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Ada ayat Al-Quran yang di situ dikatakan singkat, wa qad khaba maniftaro, wa qad khaba maniftaro. Itu ada di surat Toha ayat 61. Wa qad khaba maniftaro. Imam Al-Asbahani menjelaskan dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Kata Imam Al-Asbahani, apa yang dimaksud dengan muftaro, iftiro? Wal iftiro yutlaku ala ma'anin. Iftiro secara mutlak mengandung makna: satu, al-kidbu, kebohongan; dua, asyirku, kesyirikan; tiga, adzulmu, kedoliman. Wa qad ja'al Qur'anu bihadhil ma'ani ats-tsalas. Sungguh Al-Qur'an menjelaskan tiga makna ini, kulluha taduru alal fasadi wal ifsadi, di mana akibat kedoliman, kebohongan dan kesyirikan yang membuat menjadi rusak dan merusak orang lain. Nah, jadi kerusakan bisa terjadi pertama karena kedustaan, ya termasuk menyembunyikan data begitu ya, menghilangkan kejadian yang sebenarnya. Nah, walaupun pada akhirnya alam yang berbicara, kita menutup-nutupi kebohongan, kezoliman yang memang sengaja diperlihatkan. Dan satu lagi kesyirikan. Kemarin ada yang menarik ya, di daerah mana? Jawa Tengah apa di mana? Guci apa? Guci Kramat. Nah, ini juga dahsyat. Banjirnya hebat. Pancuran 7 yang banyak orang ngalap berkah di situ, di Pancuran 7. Pancurannya dari guci-guci yang entah siapa yang membuat guci-guci itu. Orang menyebut itu guci keramat. Siapa yang mandi di air Pancuran 7 ini jelas keberkahan. Belakangan juga viral di media, rame ya, orang solawatan di Borobudur. Ya. Walaupun tentu ya kita sepakat bahwa yang disebut dengan solawat itu seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Nabi SAW, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami harus bersolawat kepadamu wahai Rasul? Faqala Rasulullah, Rasul menjawab, qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini yang masyhur, yang populer ya. Sholawat juga termasuk Allahumma sholli ala Muhammad ya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, tapi orang sekarang menyebutnya apapun yang keluar dari lisan seperti sholawat dengan beragam nama-nama sholawat
ya. Sholawat ini, sholawat itu. Nah, ini dialunkan. Kalau dialunkannya di musola, di masjid kita masih maklum, walaupun yang dibaca mungkin tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, ini lebih heboh lagi di Borobudur, di candi-candi. Nah, di Borobudur, di candi-candi. Nah, ini gimana ini? Ya. Nah, jadi kedzaliman sudah dipertontonkan, kesyirikan sudah dipertontonkan. Jadi bikin gedek siapa? Bikin gedek siapa? Ya. Jadi ini yang membuat kenapa orang kok suka mengada-ngada. Anak kita bilang suka mengadi-ngadi. Nah, jadi Nabi Musa pernah menegur para tukang sihir Fir'aun, la taftaru 'ala Allah. Kalian jangan suka mengadi-ngadi deh atas nama Allah, ya. Jangan suka mengada-ngada atas nama Allah. Dan hampir rata-rata, ya, perkara-perkara peristiwa kesyirikan itu beririsan dengan kalimat-kalimat Allah, ya. Kenapa ya? Kok begitu? Nah, jadi hal ini menjadi penting. Al-iftira yutlaku ala ma'anin imma bil kidbi wa imma bil zulmi wa imma bisyirki. Pertanyaannya, bagaimana hukum agama? Baik, soal lingkungan memang belum banyak dibahas. Artinya kelewat, ya. Kaum muslimin kelewat membahas. Padahal lingkungan juga tidak kurang-kurang ayat dan hadis Nabi berbicara lingkungan. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Yusuf Kalla mendorong ada yang namanya eko masjid. Bagaimana masjid ditata sedemikian rupa memenuhi ekosistem yang sepadan, memenuhi unsur-unsur ilmiah, memenuhi unsur-unsur maslahat umum, ya, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan umat yang disesuaikan dengan lingkungan. Yang kedua, perlu muncul fikih yang dipopulerkan yang selama ini tidak populer. Apa? Fikih lingkungan hidup. Nah, selama ini fikih sholat, fikih saum, fikih zakat, ya. Belum pernah dengar kan fikih lingkungan hidup? Nah, dulu organisasi konferensi Islam datang ke Jakarta. Satu tim dokter-dokter ahli di bidang lingkungan diantaranya. Salah satu ketertarikan dunia maju terhadap Islam adalah mereka memahami Islam itu sangat komprehensif. Salah satu komprehensif Islam itu, Islam juga ternyata bicara tentang fikih lingkungan. Mana buktinya? Dalil bahwa Islam menjunjung tinggi soal lingkungan. Al-imanu bid'un wasab'una su'batan. Iman itu terdiri dari bercabang-cabang. Ada 60 cabang iman. Riwayat yang berbeda 70 cabang iman. Yang pertama, ucapan la ilaha illallah. Yang terakhir, membuang duri di jalanan. Artinya apa? Islam mengajarkan lingkungan hidup. Nah, di barat hadis ini dikaji betul oleh mereka, ternyata Islam peduli lingkungan. Nah, jadi Islam itu peduli lingkungan. Apakah ada hukum? Ada. Kejahatan. Jadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalian jangan suka merusak di muka bumi setelah Allah membetulkannya. Ini alam itu sudah baik, ekosistem alam sudah baik, jangan dirusak. Kenapa Allah ciptakan lautan? Kenapa Allah ciptakan hutan? Kenapa Allah ciptakan ini? Ini semua untuk manusia, kesejahteraan manusia. Kalau dilanggar, kalau dirusak,
maka akan terjadi bencana. Nah, cuma manusia suka salah. Salahnya di mana? Memperlakukan lingkungan dengan sikap-sikap yang keliru. Di antaranya memahami lingkungan dengan falsafat nativisme. Apa itu falsafat nativisme? Dihubung-hubungkan dengan kegaiban, mistisisme, kebatinan. Contoh, sekarang beberapa pesisir laut kan hancur, rusak, kotor, termasuk Pelabuhan Ratu. Ya, pernah dengar kan kemarin ada pidato Bapak Aing ya? Nah, saya dapat pengaduan katanya dari Nyai ya. Nah, ieu laut bete diarurus. Laut teu diarurus. Apa artinya? Kenapa laut tidak diurus, kotor gitu ya? Tapi beliau membahasakannya itu pesan dari siapa? Dari Nyai. Kenapa laut gak diurus? Nyai menangis ya. Waduh, luar biasa. Nah, ini mungkin apakah dia berkata yang sejujurnya atau iftiro yang menyebabkan kesyirikan? Nah, ini juga membahayakan ya. Karena waktu ditanya, kenapa kok selalu berimajinasi dengan perkara-perkara yang memang tidak populer? Ya, dia jawab, kalau tidak begitu katanya orang nggak percaya, nggak ada takutnya buang sampah sembarangan ke laut. Tapi kalau melihat kereta kencana, jadi orang takut. Nah, jadi takutnya bukan takut oleh Allah, tapi takut sama siapa? Nah, ini namanya nativisme. Ya, apa itu nativisme? Paham falsafat yang menggiring manusia untuk meyakini bahwa semua kembali kepada kealamian. Baik, kita setuju, kita perlu kembali ke alamian. Tapi agama punya definisi alami, ya. Definisi alami menurut agama ya, satu, alami dalam bimbingan Allah. Dua, alami, Allah ciptakan alam raya ini untuk menunjukkan bahwa sikap hidup kita ya harus sesuai dengan kehendak Maha Pencipta. Ya. Makanya kenapa alam semesta disebut alam? Ayo. Kenapa alam ini kok disebut alam? Dari mana kata alam? Iya. Dari mana kata alam? Rabbul alamin. Tuhan semesta alam. Ya, alam itu sendiri dari mana? Alam, pakai ain, alam, alam. Dijawab oleh seorang ahli tafsir namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur, beliau mengatakan, kenapa semesta disebut alam? Karena alam mengandung makna alamah. Alamah artinya tanda. Berarti adanya alam, bumi, langit, laut, gunung, hutan, binatang, semua yang ada itu adalah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Rabbul alamin. Nah, kemarin ada diskusi cukup menarik. Sudah pada nonton belum? Dialog lintas iman. Ya, buka di YouTube, ada 2 layar di situ. Dialog lintas iman. Kemarin ada 4 orang pendeta.
Ya memang biasa mereka terjadi perdebatan-perdebatan di TikTok ya. Tapi mereka pengen ketemu, ya pengen ketemu. Gimana kalau dialognya di darat begitu? Ya datanglah 4 pendeta itu. Ya disambut oleh pihak Apologet Islam Indonesia Jawa Barat. Lalu panitia kontak saya, Ustadz bisa hadir gak? Ada apa nih? Ada tamu 4 pendeta ngajak diskusi. Apa judul diskusinya? Kata saya, apa judul diskusinya? Diskusinya, siapakah penguasa langit dan bumi, dan untuk apa langit dan bumi diciptakan? Begitu. Seperti sederhana kan? Seperti sederhana. Ya. Tapi ternyata pembahasan ini tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Untuk bisa meyakinkan bahwa tidak ada yang menciptakan semua ini kecuali Allah. Begitu. Langit dicipta oleh Allah, bumi dicipta oleh Allah. Semua ciptaan Allah ini disebut alam. Disebut alam. Rabbul Alamin adalah zat pencipta alam. Maka wajar dalam Islam suratul Fatihah dibaca setiap saat. Maka Nabi menyebut as-sab'ul masani. Artinya apa? Kaitan penciptaan alam dengan keimanan seseorang dan sikap hidup itu ada hubungan. Makanya dalam teori ilmu disebut pandangan alam. Mungkin sering mendengar ya kata world view, pandangan alam. Cara kita memandang kehidupan itu seperti apa sih? Nah, kalau cara kita memandang kehidupan ini tidak ada kaitan dengan Allah, nah itu dijamin kesananya ingkar. Dijamin ingkar. Kalau menghubungkan segala apa yang ada di muka bumi tidak ada hubungan dengan Allah. Nah, oleh karena itu, tentu dalam fikih Islam yang mengatur tentang kerusakan semua ada hukumannya. Ya. Tentu hukumannya harus disepadankan dengan pelanggaran yang ada. Nah, kalau memang ada hukum-hukum tertentu ditentukan seperti apa hukumannya, ada hukum-hukum umum yang kalau memang tidak ditentukan oleh agama bisa diambil pada kesepakatan disesuaikan dengan tingkatan kerusakan. Ya. Paling tidak bertanggung jawab mengembalikan alam seperti sedia kala. Ya. Baik. Nah, pendetanya insaf apa enggak dari dialog itu? Enggak ada, dia enggak punya konsep Allah Maha Esa, enggak punya pencipta, enggak mengatur segalanya, gampang telak gitu. Baik. Jadi perdebatannya tentu tidak cukup waktu ya. Karena hidayah itu kan milik Allah. Paling tidak umat bisa paham beda kalimat wahyu yang betul-betul dari Allah beda dengan kalimat yang dibuat oleh manusia. Al-Quran ini kalau dibaca oleh seorang profesor sains, maka profesor sains akan berbicara Al-Quran itu dengan keilmuan sang profesor. Maka Al-Quran akan tampil lebih berwibawa dalam dunia ilmu pengetahuan. Al-Quran dibaca oleh orang awam, dia bukan orang kuliahan, dia bukan orang sekolahan, tapi dia cukup memahami terjemah Al-Quran. Bisa masuk? Bisa. Jadi Al-Quran bisa dipahami oleh semua kalangan. Itu hebatnya. Ya. Jadi ketika seorang saintis memahami Al-Quran sesuai dengan pandangannya, ketika orang awam membaca Al-Quran sesuai dengan pemahamannya, bahkan yang tidak mengerti sekalipun hanya sekedar membaca terbata-bata saja,
masih dihitung pahalanya. Nah, itu hebatnya. Nah, jadi kalau kita mengikuti perdebatan-perdebatan, dialog-dialog kayak begitu, kita bisa memahamkan mana bahasa Allah, mana bahasa manusia. Itu beda memang, ya. Memang sangat beda. Dan sekarang sudah mulai banyak. Makanya kemarin ada tagar di medsos, ketika rame-rame di negara maju orang berbondong-bondong masuk Islam, maka mereka sempat rame kemarin 25 Desember kemarin digaungkan sebagai apa kemarin? Hari Mu'alaf sedunia. Nah, itu ibu-ibu baca gak kemarin? Nah, itu kenapa sebabnya? Kok tiba-tiba rame? Karena biasa mereka itu tanggal tersebut merayakan sesuai dengan keyakinan perayaan tersebut. Sekarang kan mereka sudah pada muslim. Nah, jadi mereka ingin, ya sudahlah, saya mengingatkan dengan tanggal ini bukan karena ingin merayakan, tapi bagaimana semangat lebih dipacu lagi dan keimanan semakin dipupuk kembali, dikuatkan kembali. Maka muncullah jargon-jargon Hari Mu'alaf sedunia. Walaupun kalimat ini ya bisa tepat, bisa tidak ya. Karena dalam Islam itu ya tidak ada hari-hari yang ditentukan kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Dan ditambah oleh para ulama fikih Yaumul Jumat begitu. Kan sekarang mah banyak Hari Ibu. Karena ada Hari Ibu, bapak-bapak protes. Hari Bapak, ya. Nanti Bapak juga kan beda. Ada Bapak asli, Bapak tiri. Nah, begitu. Nah, jadi kayaknya ini muncul rame gitu ya. Hari Mu'alaf sedunia. Ya, untuk kepentingan public opini, ya sebagai perang opini, bagus-bagus aja. Dimana gegap gempita dunia sekarang memang Masya Allah berbondong-bondong ya. Di Amerika Serikat walaupun kayak begitu, di Jerman, di Inggris, di Belanda, di Rusia, terus makin hari makin banyak orang masuk Islam ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait kembali kepada persoalan bencana, Ustaz. Ya. Tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa penyebab bencana khususnya di Sumatera ini akibat kerakusan dan secara fakta penyebab utama bencana yang terjadi adalah deforestasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang ternyata pengusaha itu juga adalah para oligarki. Yang mereka juga para penguasa ini memiliki tambang-tambang atau perkebunan sawit di sana. Nah, kemudian kalau tadi Ustaz menyampaikan hukum ya, yang diterapkan adalah hukum positif, saya kok melihat fakta yang ada selama ini bahwa hukum itu senantiasa dia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, terkait ini kalau tadi Ustaz menggambarkan ada fikih muamalah terkait dengan lingkungan, maka sebagaimana Rasulullah juga pernah memimpin peradaban Islam di Madinah dan menunjukkan betapa Islam itu mampu untuk mensejahterakan masyarakat, dan kemudian diikuti dengan bagaimana sikap Khalifah Umar dalam menangani bencana. Dan itu ada sinergi antara pemimpin dan kemudian bagaimana ketegasan pemimpin dan juga bagaimana pemimpin dalam Islam itu melakukan mitigasi, pencegahan dan penanganan, dan kemudian semua itu tentunya dalam rangka berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah karena kelengkapan daripada sistem yang dalam Islam yang kafah tersebut ya. Nah, ini bagaimana sementara tadi Ustaz juga menyampaikan bahwa hari ini belum banyak orang yang mempelajari, jadi hanya kajian itu sebatas Islam itu sebagai akidah yang sifatnya ruhiyah saja. Baik. Ya. Nah, gimana Ustaz? Baik.
Membaca buku-buku peradaban Islam. 5 menit saja, Pak. Ya. Membaca buku-buku peradaban Islam. Ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada yang disebut dengan at-tazkif. Apa itu at-tazkif? Sosialisasi wawasan. Nah, jadi sosialisasi wawasan tentang fikih lingkungan ini harus diakui belum booming. Jangankan kalangan awam, ya, mungkin para akademisi juga belum begitu tertarik dengan isu-isu lingkungan. Tapi kita sudah alhamdulillah, organisasi konferensi Islam mau mewadahi ada satu lembaga internasional namanya Al-Lajnah Al-Alamiyah bi Muhafadzati Nabi Rahmah. Lembaga internasional yang mencoba memunculkan betapa Rasulullah itu nabi yang sangat rahmatan lil alamin, yang diperhatikan oleh beliau bukan hanya persoalan-persoalan yang sifatnya akidatan wa ubudiyatan, akidah dan ubudiyah, tetapi muamalatan, termasuk persoalan-persoalan muamalah yang terkait dengan lingkungan, al-bi'ah. Nah, ini sebenarnya ulama terdahulu pernah ada menulis, termasuk Imam Ibnu Hajar juga pernah menulis. Tapi itu tidak populer, ya. Tidak populer, tapi pernah ada. Pernah ada yang menulis. Ya, mudah-mudahan, karena memang manusia itu kan baru engah kalau diingatkan. Sama seperti hukum tadi, kalau kata Bunda tadi, hukum ini tumpul ke bawah, terbalik. Hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka mau tidak mau yang harus bertindak itu adalah masyarakatnya. Jadi masyarakatnya. Maka ada istilah no viral, no justice. Nah, kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Supaya keadilan ditegakkan harus dihebohkan dulu. Nah, jadi memang mungkin ini yang kalau menurut hemat saya, ya. Tapi insya Allah, makanya tadi saya sampaikan, Pak JK sudah mulai banyak berbicara, mulai dari masjid lah. Kita mencoba memberikan keteladanan kepada masyarakat bagaimana memunculkan masjid yang ramah lingkungan, yang semua orang kalau ke masjid itu merasa nyaman, enak gitu, nyaman ibadah, nyaman lingkungannya. Nah, ini eko masjid, ya. Ini lagi disosialisasikan sama Pak JK. Dan Pak JK termasuk yang sangat konsen, ya, termasuk dalam hal musibah kemarin. Dan beliau menyatakan nyawa manusia harus lebih diutamakan ketimbang hukum-hukum positif yang terkadang membatasi manusia untuk melakukan aksi, ya. Jadi yang harus diperhatikan itu apanya? Nyawa manusia dulu yang harus ditolong, harus segera mendapatkan pertolongan. Baik, itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menimba kebaikan di dalamnya. Demikian aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.